Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, minibus berpenumpang satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Jabon, Kabupaten Jombang. Minibus hancur dan terseret kereta hingga 100 meter. Akibatnya 6 orang tewas dan 2 luka parah. Minibus berpenumpang satu keluarga asal Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, tertabrak kereta api Rapidoho jurusan Surabaya Blitar di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari. Minibus yang dikemudikan oleh Wahyu Kuspoyo ini hancur akibat tertabrak dan terseret kereta api hingga 100 meter dari lokasi perlintasan. Akibatnya 1 pengemudi minibus dan 5 penumpang tewas seketika. Sedangkan 2 penumpang lain luka parah dan dilarikan ke RSUD Jombang. Tadi ada kereta dari timur ke barat, nah tiba-tiba ada mobil dari barat, dari utara ke selatan sih. Nah itu sudah diteriaki sama orang-orang itu, sudah diberitahu kalau ada kereta, tapi tetap kayaknya entah diuraukan atau ada lampu gelap atau mungkin gimana ya. Jadi mobilnya terseret sampai sekitar 500 meter lah. Jadi ke tepi sawah gitu. Langsung masuk sawah? Masuk ke sawah juga. Itu rombongan yang diperkirakan adalah satu keluarga, itu perjalanan dari arah utara mengarah ke selatan dan melewati rel kereta api yang tidak berpalang pintu, kurang memperhatikan situasi dari arah timur. Nah, sehingga ada kereta api yang berasal dari arah timur mengarah ke barat menabrak kendaraan dari rombongan tersebut, Mas. Demikian. Berapa korban ini? Untuk sementara hasil dari identifikasi kami ada 8 korban, yaitu diantaranya 6 korban dinyatakan meninggal dan 2 mendapatkan perawatan secara intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Jombang menuju Kediri, melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Jabon, Kecamatan Jombang. Saat itu warga sekitar sempat berteriak mengingatkan, namun diduga sopir minibus tidak mendengar. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, aparat Polres Jember membongkar praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar di sejumlah kecamatan. Pelaku memodifikasi tangki mobil untuk membeli BBM bersubsidi dari SPBU, kemudian menjual kembali dengan harga lebih mahal. Sebagian BBM dioplos dengan thinner untuk melipat gandakan keuntungan. Deretan kendaraan pengangkut BBM bersubsidi ini disita dari sejumlah tersangka. Selain kendaraan terbuka dengan puluhan jeriken, terdapat juga minibus yang dimodifikasi untuk menampung bahan bakar jenis Pertalite dengan kapasitas lebih besar. Penimbunan BBM bersubsidi ini dibongkar polisi dari lokasi berbeda di 4 kecamatan di Jember. Modusnya rata-rata sama, yakni membeli BBM bersubsidi jenis solar atau Pertalite, kemudian menjual dengan harga lebih tinggi. Selain itu, di antara pelaku ada yang mengoplos BBM bersubsidi dengan thinner untuk melipat gandakan keuntungan. Polisi masih mengejar pelaku pengoplosan yang identitasnya sudah diketahui. Dalam kasus ini polisi menangkap 5 pelaku dari 4 lokasi berbeda. Masing-masing FR 43 tahun, MNS 53 tahun, IM 40 tahun, IAP 34 tahun, dan IS 54 tahun. Meski kelima pelaku warga Jember, namun bukan satu jaringan. Kemudian volume dari cek kendaraan dan itu baru diturunkan, disedot, kemudian dikumpulkan. Tujuannya sama, adalah mencari keuntungan pribadi, dan ini sudah kita laksanakan penyidikan. Beberapa saksi terkait keterangan baik dari SPBU, kemudian dari yang memanfaatkan dari BBM itu, karena informasi juga itu dijual kembali ke beberapa SPBU mini. Ya. Langkah kami selanjutnya adalah berkoordinasi dengan SKK Migas atau pengawas dari SPBU terkait dengan peran-peran dari SPBU itu bagaimana mencegah penyalahgunaan ini. Selain para penimbun, polisi juga masih memeriksa sejumlah karyawan SPBU karena terindikasi ikut terlibat dalam praktek ini. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, kelangkaan LPG 3 kg di pasaran membuat pedagang makanan di Kediri menggunakan tungku arang. Meski membutuhkan waktu lebih lama dibanding menggunakan gas LPG, namun cara ini jadi solusi agar bisa tetap berjualan. Salah satu pedagang makanan yang beralih menggunakan tungku arang adalah Gatot Eko Sugiartono, penjual mie ayam di Mojoroto, Kota Kediri. Ia terpaksa menggunakan tungku arang dalam sepekan terakhir karena kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Menurutnya, memasak dengan tungku arang membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan gas LPG. Menggunakan arang memasak butuh waktu 1 jam, namun jika menggunakan gas LPG hanya 10 menit. Penggunaan bahan bakar arang ini solusi sementara. Pasalnya gas tabung melon bersubsidi LPG kini semakin susah ditemukan, khususnya di daerahnya. Perbandingannya pakai arang sama LPG itu, kalau arang itu bisa menunggu 1 jam. Sedangkan pakai LPG itu 5 menit sudah kita bisa menikmati masakan. Dan kalau ini kan susah didapat, apa harus pakai arang terus atau beralih kemana? kalau sulit pakai LPG sulit, itu kita nggak bisa jalan mas pakai arang ini pak. Karena pakai arang itu lama untuk masaknya air itu. Terus nanti solusinya tetap bertahan Ya. atau beralih ke jualan lain? Kalau nggak ada LPG, kita berhenti untuk jualan. Nggak bisa. Kalau pakai arang. Jadi kita, untuk pemerintah, kita kalau bisa jangan sampai pedagang seperti saya ini jangan diberhentikan memakai LPG. Kalau bisa diberi kelancaran. Gatot meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi sehingga tidak menyusahkan para pedagang seperti dirinya. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri. Kita ke informasi ringan saudara. Ratusan warga dan pedagang di Pasar Minulyo, Pacitan berebut 9 gunung sayur dalam acara sedekah pasar. Mereka meyakini sayur yang sebelumnya diarak dan diberi doa akan membawa keberkahan. Warga dan pedagang Pasar Minulyo Pacitan berdesakan untuk berebut isi dari 9 gunungan sayur Sabtu pagi. Akibatnya, sebagian di antara mereka terjatuh. Meski demikian, warga tidak menghiraukan. Mereka berharap bisa mendapatkan isi dari 9 gunungan yang diperebutkan karena diyakini bisa membawa berkah. Sayur, tempe, sayur, lawang, pisang, parutan kelapa. Alhamdulillah. Gimana tiba-tiba warga berkerumun gitu, itu langsung Panik. Langsung ikut aja itu ya. 9 gunungan berisi sayur mayur ini diarak keliling Pasar Minulyo Pacitan. Diiringi tari tradisional, sesepuh desa juga membawa air suci. Sedekah pasar ini diperingati kali keduanya setiap 10 Muharram. Jadi kita tidak memaksa, cuma mau menginformasikan kepada para pedagang, monggo. Karena antusias pedagang luar biasa, ini yang kedua kalinya. Kalau dulu 3 tumbang, kalau 9, kalau sekarang 9 tumbang. Selain sayur mayur, gunungan yang diperebutkan juga berisi lauk pauk, buah-buahan hingga sepatu dan sandal. Isi gunungan merupakan hasil patungan pedagang. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, pohon pisang Barlin atau Marlin milik seorang warga di Lumajang memiliki tandan 4 dan menjadi perhatian warga maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Rencananya pisang itu akan dikembangkan menjadi varietas baru untuk menambah 32 varietas lain di Lumajang yang terkenal sebagai kota pisang.
Warga beramai-ramai mendatangi kebun pisang milik Jainuri 38 tahun di Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Mereka ingin melihat langsung pisang bertandan 4. Meski pisang Barlin atau Marlin ini bertandan 4, kondisi pohonnya normal dan subur. Menurut Jainuri, selama menanam pisang baru kali ini pohonnya bertandan 4. Karena tergolong istimewa, ia mempersilahkan warga mengambil tunas pisang untuk ditanam kembali. Selama ini pernah nggak Pak yang bertandan 4? Belum pernah. Rencana mau diapakan ini pisangnya Pak? Ya tidak tahu, saya tidak punya rencana mau diapakan ya enggak ya. Ada sebagian orang yang pingin untuk ngambil anakannya, bibitnya. Ya saya persilahkan monggo. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Hendra Kuswandaru menjelaskan, pisang bertandan 4 bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kelainan genetik hingga kesuburan tanah. Pisang bertandan 4 itu banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari kesuburan tanah dan ada faktor juga kelainan genetik yang bisa memacu kelainan di dalam tubuh pisang itu sendiri. Sama dengan manusia yang bisa muncul albino, bisa ada 1000 banding 1 atau berapa. Fenomena ini kita juga tidak menyadari bahwasanya juga dulu tanah tersebut sudah subur sehingga kecukupan nutrisi juga terpenuhi, sehingga di dalam tubuh pisang itu juga bisa menimbulkan tandan lebih dari 1. Pisang Barlin bertandan 4 itu diduga kategori varietas baru. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang akan menerjunkan tim untuk melakukan uji klinis varietas pisang ini dan akan memperbanyaknya melalui sistem kultur jaringan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.